Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan artikel ilmiah kita yang judulnya Pengaruh Konten Media Sosial Terhadap Pilihan Kata Remaja dalam Berbicara. Dalam kelompok 6 terdiri dari Muhammad Raditya Satya Gantara, Faras Gifari, Abzahri Devgi Ferdian, dan Dustin Wilki Saputra. Ya. Oke, lanjut yang pertama, masuk ke latar belakang. Saat ini media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi remaja. Platform seperti Instagram, TikTok, X, dan YouTube tidak lagi hanya digunakan untuk berbagi informasi atau hiburan, tetapi juga menjadi tempat munculnya berbagai kosakata baru, bahasa gaul, singkatan, hingga istilah asing. Hal ini sesuai dengan yang kami tampilkan pada slide ini. Berdasarkan laporan digital 2025 Indonesia, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai lebih dari 143 juta orang, dan remaja merupakan salah satu kelompok pengguna yang paling aktif. Akibat tingginya intensitas penggunaan media sosial tersebut, remaja menjadi lebih sering terpapar berbagai bentuk bahasa yang kemudian digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dari sudut pandang sosiolinguistik, bahasa memang bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan lingkungan sosial. Saat ini media sosial menjadi salah satu lingkungan yang paling berpengaruh karena penyebaran informasi berlangsung sangat cepat. Ketika suatu istilah menjadi tren di media sosial, istilah tersebut juga dengan cepat diikuti oleh banyak remaja. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh terhadap perkembangan bahasa remaja. Namun, sebagian besar penelitian masih membahas penggunaan bahasa gaul atau pemerolehan bahasa secara umum. Penelitian kami lebih berfokus pada bagaimana konten media sosial mempengaruhi pilihan kata remaja ketika berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh konten media sosial terhadap pilihan kata remaja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Oke, untuk objek penelitian, kami meneliti dari beberapa sosial media yang paling ramai di Indonesia, yaitu yang pertama dari Instagram, yang dimana kami menganalisa dari postingan, caption, dan komentar yang diposting oleh remaja untuk memuat pilihan kata ya, mulai dari kata-kata yang tren atau mungkin kata-kata baru gitu ya. Lalu selain Instagram ada juga TikTok, yang dimana tentunya kita juga kurang lebih sama dengan Instagram, yang kita cari itu dari tuturan bagaimana cara mereka berkomentar dalam video pendek yang bisa menyebarkan banyak tren bahasa baru atau mungkin istilah-istilah baru. Lalu setelah itu dari Twitter, yaitu kita menganalisa dari tweetan atau tweet dan balasan para remaja yang menampilkan bahasa gaul dan singkatan. Dan yang terakhir juga YouTube, yang dimana kalau YouTube kita lebih fokus menganalisa komentarnya dan interaksi publik, karena kan kalau YouTube itu lebih banyak diskusi lah ya di kolom komentar. Nah, dari diskusi itu kita juga bisa melihat tuh bagaimana pengaruh dari si pembuat video ke dalam komentarnya. Jadi apakah ada bahasa baru yang muncul dari video atau konten yang dibuat oleh si kreator seperti itu. Ya, jadi pada intinya kita meneliti dari banyak sosial media yang kurang lebih yang dianalisa tetapi bagian yang sama sih, komentar dan lain sebagainya. Cuma dari empat sosial media ini kita mendapatkan jenis-jenis audiens yang berbeda. Seperti contohnya kalau dari YouTube kita bisa mendapatkan audiens yang biasanya cenderung lebih dewasa, terutama kalau misal dari kontennya yang juga konten yang untuk lebih orang dewasa gitu ya, atau yang menimbulkan diskusi dan lain sebagainya. Berbeda dengan TikTok yang umumnya lebih banyak remaja karena jarang orang dewasa yang aktif scroll TikTok berjam-jam, berbeda dengan YouTube. Jadi ya empat sosial media ini memiliki jumlah audiens yang berbeda-beda sebetulnya. Cuma yang diteliti tetap yang sama. Lalu di sini ada metode penelitian. Kita meneliti materi ini dengan empat metode penelitian yang berbeda. Yang pertama kita menelitinya dengan deskripsi kualitatif, yang dimana hal ini menggambarkan dan menganalisis pengaruh konten sosial media terhadap pilihan kata remaja. Lalu yang kedua, eh, metode penelitian ini ditentukan secara purposif, yaitu konten dan tuturan remaja yang terpengaruh tren bahasa media sosial. Jadi banyak remaja yang terpengaruh gitu dari satu sama lain, bukan remaja tersebut terpengaruh dari satu konten. Biasanya mereka lebih terpengaruh dari satu sama lain. Misalkan orang A dia terpengaruh dari suatu konten, lalu orang A itu menggunakan bahasa tersebut sehingga tersebar lagi tuh ke orang B. Orang B menggunakan bahasa tersebut tersebar lagi ke orang C dan seterusnya. Lalu yang ketiga,
yaitu adalah studi literatur untuk menghimpun teori dan observasi postingan, komentar, serta cara interaksi remaja. Dan yang keempat itu teknik analisis untuk mengidentifikasi pola pilihan kata dan apa saja faktor pengaruh yang bisa membuat seorang remaja atau netizen bisa menggunakan kata-kata tersebut dan pengaruhnya apa saja. Dan ini ada 4 proses penelitian juga yang kita runut dari yang paling awal dulu, yaitu dari pengumpulan informasi, pengumpulan data, yang dimana kita menghimpun data dari objek penelitian yang sudah dijelaskan di awal tadi, dari 4 sosial media, yaitu Instagram, Twitter, TikTok, dan juga YouTube, melalui studi literatur ya. Dan yang kedua, reduksi data, yaitu memilih dan mengklasifikasikan pilihan kata yang relevan, yang fokus juga dengan penelitian. Dan yang ketiga itu ada penyajian data, yang dimana kita juga menyajikan data pilihan kata secara deskriptif berdasarkan kategori tertentu. Dan yang terakhir, kita membuat kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini akan menyimpulkan nih temuan kata-kata tersebut dan membandingkannya pada teori sosiolinguistik dan penelitian terdahulu. Oke, baik. Selamat malam, sama saya Azari Dewi Ferdian. Saya akan coba mempresentasikan dari hasil penelitian ya. Jadi di sini kami mengkategorikan ada 3 kategori yang saya kerjakan. Jadi yang pertama itu sorry, dari dari kosakata baru, lalu dari bahasa gaul dan juga dari singkatan. Nah, summary-nya dari ketiga kategori yang telah kita kategorikan berdasarkan observasi terhadap tulisan atau komentar tersebut. Jadi ada beberapa contoh temuan ya. Contohnya dari kosakata baru itu seperti healing, self reward, flexing, dan red flag. Itu temuan dari kita untuk kosakata baru. Lalu bahasa gaul itu ada contohnya tanda petik santuy, gercep, mager, dan sebagainya. Lalu juga kalau dari singkatan itu ada GPP, BTW, dan juga FYP ya. Dan biasanya kalau dari singkatan ini dipergunakannya itu pada media komunikasi. Contohnya seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya ya. Lalu juga saya akan menjelaskan terkait intensitas kemunculannya ya. Jadi kalau dari kosakata baru, kebetulan dari kosakata baru dan juga dari bahasa gaul itu intensitas kemunculannya cukup tinggi yang sudah kami observe. Lalu juga di nomor 3 ini pada singkatan, intensitas kemunculannya bisa dibilang cukup sedang ya. Kalau kita bandingkan dengan 2 faktor sebelumnya seperti itu. Oke, boleh di next. Oke. Nah, masih terkait tabel sebelumnya. Jadi, saya mau coba rekap ya dari teman-teman sebelumnya. Nah, karena dari intensitas kemunculan cukup tinggi, khususnya pada platform TikTok dan Instagram, temuan ini menurut saya cukup mengindikasikan bahwa kedua platform tersebut itu berperan cukup besar untuk bagaimana kita berinteraksi yang sama, lalu juga cara kita berkomunikasi dengan sama, seperti itu ya. Nah, contohnya dari singkatan mungkin biasa dipergunakannya di platform-platform chatting seperti itu ya. Mungkin kalau dari Instagram itu ya DM Instagram atau dari message ataupun dari Facebook itu kan ada messengernya juga gitu ya. Jadi kebanyakan dari platform chatting yang kontak itu menggunakan maksud singkatan. Oke, boleh next. Oke, nah kurang lebih hasil atau kesimpulan dari hasil penelitian kita itu saya bagi menjadi 3 ya. Yang pertama, poin pertama itu adalah media sosial sebagai faktor utama. Jadi tadi kita sudah sempat bahas terkait media sosial itu cukup merubah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan sama kita gitu ya. Lalu juga bagaimana kita berinteraksinya juga menjadi faktor utama dari media sosial dengan 3 temuan tabel tadi. Lalu yang kedua, percepatan penyebaran kosakata baru. Jadi karena media sosial bang, sangat cepat, setiap harinya pastinya ada muncul kosakata tersebut ya, kosakata baru gitu ya. Nah, faktor ini bisa dipengaruhi oleh influencer gitu ya, ataupun dari algoritma platform tersebut. Gitu ya. Kalau algoritma yang mendukung, pastinya dari konten dan konten atau isi yang tidak dibawa dalam konten itu menjadi cepat lebih viral gitu, seperti itu. Lalu yang ketiga, di sini ada penggunaan bahasa sebagai identitas sosial.
Jadi bahasa gaul campuran kode Indonesia atau Inggris atau biasa disebut tanda kutip Jaksel gitu ya, bahasa Jaksel. Lalu juga pada singkatan itu nggak hanya berfungsi sebagai media komunikasi gitu ya. Dan juga ini berfungsi sebagai komunikasi dan juga pembentukan identitas sosial remaja pada remaja seperti itu. Ya, sekian dari saya. Ya, dan terakhir kita masuk ke area kesimpulan. Itu berdasarkan hasil penelitian dapat kita simpulkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi cara remaja berkomunikasi, terutama dalam memilih kata saat berbicara. Berbagai istilah baru, bahasa gaul, singkatan, dan kata-kata dari bahasa asing yang sering muncul di media sosial dengan cepat menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi tempat berbagi informasi, tetapi juga ikut membentuk kebiasaan berbahasa remaja. Seperti yang kita lihat, meskipun penggunaan kosakata baru dapat memperkaya cara berkomunikasi dan membuat interaksi terasa lebih akrab, remaja masih tetap perlu memahami kapan bahasa tersebut tepat digunakan. Kemampuan untuk membedakan penggunaan bahasa dalam situasi formal dan non-formal menjadi hal yang penting agar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap terjaga. Dengan demikian, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan berkomunikasi tanpa mengurangi kesadaran dalam menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya. Penelitian selanjutnya menggunakan metode survei atau wawancara agar diperoleh data yang lebih beragam dan mendalam mengenai pengaruh media sosial terhadap pilihan kata remaja. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi dunia pendidikan dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran berbahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan remaja. Bisa di next slide. Untuk daftar referensinya, berikut kita lampirkan, yaitu dari Arsam A dan Amir J 2024, yaitu pengaruh media sosial terhadap pemerolehan bahasa remaja, Jurnal Onoma Pendidikan Bahasa dan Sastra. Yang kedua ada Istiwa Ningsih, Devauzan, dan Pangesti F 2021, yaitu ekspresi remaja milenial melalui penggunaan bahasa gaul di media sosial. Dan KMS 2025, Digital 2025 Indonesia. Dan yang keempat ada Wardo HR dan Fuller JM 2021, An Introduction to Sociolinguistics, 8th edition. Dan kelima ada Wulan dari Erva White, FN Hugh HN, dan Iswati Ningsih D 2021, penggunaan bahasa gaul pada remaja milenial di media sosial, itu literasi dengan jurnal bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga presentasi kami dapat menjelaskan semua yang telah kita telitikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.